Pengakuan Sambo bos cleaning service nekat habisi anak buahnya, emosi 8 kali tagih utang tak hasil. Dengan suara lirih dan kepala tertunduk, Randy alias Sambo, 43, mengungkapkan alasan dibalik aksi pembunuhannya terhadap bawahnya sendiri, Fikri Ardiansyah, 24. Sebelum melancarkan aksinya, Sambo yang mempunyai permasalahan utang piutang dengan Fikri, terus melakukan penagihan kepada korban. Bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali Sambo menagihnya. Namun sayangnya, penagihan utang yang dilakukan Sambo terhadap Fikri di tempat kerjanya, di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung pada Sabtu, 5 Januari 2026, berubah menjadi insiden mengerikan. Emosi yang tidak terbendung menutup pikiran Sambo, membuat tangannya mengambil sebuah kampak hingga mengayunkannya ke arah belakang kepala Fikri berkali-kali. Akhirnya, Fikri ditemukan meninggal dunia dengan keadaan mengenaskan di gudang lantai 2 RSUD Majalaya oleh petugas kebersihan lainnya yang sedang piket pada Minggu, 4 Januari 2026, pagi. Sudah ditagih 8 kali, tapi dia nggak bayar terus. Banyak alasan. Dia janji terus, tapi tidak dibayar, jadi kesel, ujar Sambo saat ditemui di Mapolresta Bandung pada Senin, 5 Januari 2026. Dengan tatapan kosong dan sesekali menunduk menyesali perbuatannya, Sambo mengaku telah merencanakan aksinya jauh sebelum kejadian. Mulai dari kampak hingga tempat sudah direncanakan olehnya. Kapal sudah dibawa dari rumah. Tempat kejadian emang tempat kerja. Sudah niat mau dihantam di situ, saat sepi, katanya. Ketika ditanya soal utang yang menjadi pemicu utama kejadian tragis itu, Sambo mengaku tak mengetahui secara pasti untuk apa uang yang dipinjam tersebut digunakan oleh korban. Dia minjem saya nggak tahu buat apa. Katanya buat sehari-hari aja, ucapnya. Di balik itu semua, saat ini Sambo sudah memiliki tempat yang layak untuk merenungi perbuatan. Jeruji besi di Mapolresta Bandung menjadi tempat baginya menyesali perbuatannya itu. Tak sampai di situ, Sambo juga dijerat dengan pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sambo dan Fikri merupakan rekan sejawat di RSUD Majalaya. Mereka merupakan petugas outsourcing pihak ketiga yang bertugas sebagai cleaning service. Sambo merupakan kepala cleaning service yang juga atasan dari Fikri. 1. Identitas korban pembunuhan. Korban dalam peristiwa tragis ini diidentifikasi sebagai seorang pemuda bernama Fikri Ardiansyah. Ia diketahui baru menginjak usia 24 tahun dan bekerja sebagai staf kebersihan atau cleaning service di sebuah rumah sakit daerah. Fikri merupakan warga Kampung Kadataun, Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan kerja di lingkungan rumah sakit tempatnya mengabdi. Status korban sebagai pekerja kelas bawah menjadi perhatian publik, mengingat usianya yang masih sangat produktif. Ia ditemukan tak bernyawa setelah sempat dilaporkan hilang kontak oleh pihak-pihak terdekatnya sebelum jenazahnya ditemukan. 2. Sosok pelaku adalah atasan sendiri. Pelaku pembunuhan tersebut berinisial R alias Sa yang merupakan seorang pria berusia 43 tahun. Mirisnya, pelaku bukan orang asing bagi korban, melainkan atasan langsungnya di tempat kerja. R memiliki jabatan sebagai kepala cleaning service di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung. Sebagai pimpinan, ia seharusnya menjadi pengayom bagi bawahannya, namun ia justru bertindak keji terhadap stafnya sendiri. Pelaku diketahui merupakan warga Kampung Babakan Jati, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh. Latar belakang hubungan kerja antara atasan dan bawahan ini menjadi poin penting dalam penyelidikan pihak kepolisian terkait dinamika konflik di antara mereka. 3. Lokasi penemuan jasad di rumah sakit. Jasad korban ditemukan di lingkungan tempat mereka bekerja, tepatnya di lantai 2 gedung utama RSUD Majalaya. Penemuan ini sempat menggegerkan staf rumah sakit yang sedang bertugas pada waktu subuh tersebut. Secara spesifik, titik lokasi pembunuhan berada di sebuah ruangan sentral yang juga berfungsi sebagai gudang peralatan cleaning service. Ruangan yang biasanya digunakan untuk menyimpan alat-alat kebersihan ini berubah menjadi tempat kejadian perkara yang mengerikan. Kondisi korban saat ditemukan sangat mengenaskan, di mana ia tergeletak bersimbah darah di salah satu sudut ruangan. Lokasi yang tersembunyi di dalam gudang membuat aksi pelaku tidak langsung diketahui oleh orang lain pada saat kejadian berlangsung. 4. Waktu kejadian dan penemuan mayat. Peristiwa pembunuhan ini diperkirakan terjadi pada hari Sabtu, 3 Januari 2026,
sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sengaja memilih waktu malam hari saat aktivitas di area gedung utama mulai berkurang atau cenderung sepi. Meski pembunuhan dilakukan pada Sabtu malam, jasad korban baru ditemukan pada hari Minggu, 4 Januari 2026, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Jeda waktu beberapa jam ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk meninggalkan lokasi sebelum mayat ditemukan. Penemuan jasad pada waktu subuh tersebut segera dilaporkan kepada pihak keamanan rumah sakit dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Ketepatan waktu penemuan membantu polisi dalam mengamankan TKP dan melacak keberadaan pelaku dengan cepat. 5 motif utang piutang 5 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif utama yang memicu tindakan sadis ini adalah persoalan finansial. Terungkap bahwa terdapat masalah utang piutang yang belum terselesaikan antara korban dan pelaku. Korban, Fikri, dikabarkan memiliki utang kepada bosnya sebesar 5 juta rupiah. Jumlah tersebut diduga menjadi sumber perselisihan yang memuncak hingga membuat pelaku gelap mata dan kehilangan kontrol emosinya. Polisi masih mendalami sudah berapa lama utang tersebut terjadi dan apakah ada faktor tekanan lain selain uang. Namun, untuk saat ini, masalah piutang menjadi alasan tunggal yang disampaikan pelaku kepada penyidik. 6. Senjata yang digunakan pelaku. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan alat tumpul yang sangat mematikan. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia menghabisi nyawa bawahannya tersebut dengan menggunakan sebuah martil atau palu. Alat tersebut diduga dipukulkan ke bagian vital korban hingga menyebabkan luka parah dan pendarahan hebat. Penggunaan martil menunjukkan adanya unsur kekerasan fisik yang sangat brutal dalam serangan tersebut. Martil yang digunakan kini telah dijadikan sebagai barang bukti utama oleh pihak kepolisian. Polisi memeriksa apakah alat tersebut memang sudah berada di gudang atau sengaja dibawa oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan. 7. Pelaku menyerahkan diri ke polisi. Berbeda dengan banyak kasus pembunuhan di mana pelaku berusaha melarikan diri, R memilih jalan lain setelah melakukan aksinya. Tak lama setelah peristiwa tersebut, ia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Pelaku datang langsung ke Polresta Bandung untuk mengakui semua perbuatannya. Tindakan menyerahkan diri ini terjadi setelah pelaku merasa terdesak atau mungkin merasa dihantui oleh rasa bersalah atas kematian stafnya. Kehadiran pelaku di kantor polisi memudahkan proses penangkapan tanpa perlu adanya aksi pengejaran. Hal ini juga menjadi pertimbangan dalam proses hukum nantinya, meskipun tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan. 8. Penanganan oleh pihak kepolisian. Kasus ini dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan. Pihak kepolisian segera bergerak cepat setelah menerima laporan mengenai adanya temuan mayat di RSUD Majalaya. Jajaran Polsek Paseh bersama unit Ranmor Polresta Bandung langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Mereka memastikan status korban dan segera memasang garis polisi untuk menjaga status quo area gudang tersebut. Tim kepolisian juga melakukan langkah-langkah prosedural seperti meminta keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti tambahan. Koordinasi antar satuan dilakukan agar penyidikan berjalan transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku.